Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitianto Elisarori. Pada saat ini saya akan menjelaskan pemrograman linear tentang metode simplex dan analisis sensitivitas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman linear. Kita masuk pada permasalahannya. Permasalahannya, di era new normal ini pemerintah tetap mengharapkan agar semua masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Salah satunya selalu mencuci tangan. Hal ini dimanfaatkan oleh seorang pemuda yang bernama Esther untuk membuat hand sanitizer sebanyak 3 jenis yang bermerek, yaitu Saniter A, Saniter B, dan Saniter C, yang harga jualnya masing-masing adalah untuk A Rp200.000, untuk B Rp170.000, untuk C Rp180.000. Untuk membuat 3 jenis hand sanitizer tersebut diperlukan beberapa campuran. Berikut data untuk membuat ketiga hand sanitizer tersebut. Untuk membuat saniter A membutuhkan 3 ml etanol, 5 ml gliserol, dan 5 ml hidrogen peroksida. Untuk membuat saniter B membutuhkan 8 ml etanol, 5 ml gliserol, dan 5 ml hidrogen peroksida. Untuk membuat saniter C membutuhkan 10 ml etanol, 5 ml gliserol, dan 6 ml hidrogen peroksida. Persediaan etanol adalah sebanyak 240 ml, gliserol 150 ml, dan hidrogen peroksida 200 ml. Tentukan pendapatan maksimal Esther. Kita masuk pada penyelesaiannya. Pertama, saya akan menggunakan metode simplex. Untuk memudahkan kita mencari variabel-variabel pada permasalahan tersebut, kita buat tabelnya seperti ini. Jenis hand sanitizer A membutuhkan 6 ml etanol, 5 ml gliserol, 4 ml hidrogen peroksida, dan harganya 200.000. Tetapi di sini saya konversikan menjadi 200 agar kita dapat mudah menghitung. Sebentar. Untuk jenis hand sanitizer B membutuhkan 8 ml etanol, 5 ml gliserol, 5 ml hidrogen peroksida, dan harganya 170.000. Untuk jenis hand sanitizer C membutuhkan 10 ml etanol, 5 ml gliserol, dan 6 ml hidrogen peroksida, dan harganya 180.000. Dan untuk persediaannya, untuk etanol 240 ml, gliserol 150 ml, dan hidrogen peroksida 200 ml. Pertama, kita misalkan banyaknya saniter A yang terjual X1, banyak saniter B yang terjual X2, dan banyaknya saniter C yang terjual X3. Selanjutnya kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya X-max, karena di permasalahan kita mencari pendapatan maksimum, jadi fungsi tujuannya
X maksimum sama dengan 200 X1 tambah 170 X2 tambah 180 X3. Dan fungsi kendalanya dibagi menjadi 3. Yang pertama 6X1 tambah 8X2 tambah 10X3 kurang dari sama dengan 240. Untuk yang kedua 5X1 tambah 5X2 tambah 5X3 kurang dari sama dengan 150. Dan untuk yang ketiga 4X1 tambah 5X2 tambah 6X3 kurang dari sama dengan 200. Dengan persyaratan X1, X2, dan X3 harus lebih besar sama dengan 0. Hal selanjutnya yang kita harus kerjakan yaitu kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk persamaan. Untuk fungsi tujuan Audio Jungle. kita ubah sama dengan 0. Jadi seperti yang ada di slide, Z kurang 200X1 kurang 170X2 kurang 180X3 sama dengan 0. Dan untuk fungsi kendala yang pertama kita ubah tanda kurang dari menjadi sama dengan. Jadi 6X1 tambah 8X2 tambah 10X3 karena kurang dari kita harus tambahkan variabel slack. Jadi kita tambah S1. Dan gitu juga yang persamaan kedua dan ketiga. Untuk persamaan kedua kita tambahkan variabel slack 2 atau S2, dan untuk persamaan yang ketiga kita tambahkan variabel slack 3. Dan persyaratan X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan tabel simplexnya seperti yang ada di slide. Variabel basisnya kita masukkan Z, S1, S2, S3 sehingga seperti yang ada di slide dengan memiliki penyelesaian atau nilai kanan. Selanjutnya kita untuk mencari selanjutnya pada tabel simplex kita pilih pada baris Z mana yang paling negatif paling kecil. Di sini negatif paling kecilnya adalah min 200. Hal ini kita lakukan untuk kita memilih kolom yang atau kita memilih mana yang akan kita masukkan ke variabel basis. Jadi yang akan kita masukkan yaitu X1. Selanjutnya kita cari baris yang akan kita keluarkan dari variabel basis dengan cara kita merasiokan atau mencari rasio dari X1 dari S1, S2 dan S3. Di sini kita mengambil kolom X1 dan nilai kanan. Selanjutnya kita bagi 240 dibagi 6 untuk S1 rasionya 40. Dan untuk S2 150 bagi 5 rasionya 30. Dan untuk S3 200 bagi 4 hasilnya rasionya 50. Kemudian kita tentukan nilai minimumnya atau positif paling rendah, paling kecil. Di sini kita dapati yaitu 30. Jadi kesimpulannya yang kita ambil
X1 masuk variabel basis dan S2 keluar variabel basis. Audio Jungle. Sehingga kita dapat melihat pada tabel ini kita telah dapat kolom pivot dan baris pivotnya serta elemen pivotnya. Untuk kolom pivot yaitu X1 dan untuk baris pivot S2 dan untuk elemen pivotnya yaitu 5. Selanjutnya kita menggunakan operasi baris elementer atau OB. Kita ubah elemen pivotnya menjadi 1 dan selain elemen pivotnya pada baris X1 kita ubah menjadi 0 selain elemen pivotnya. Tapi sebelumnya itu kita harus mengganti S2 pada variabel basis. Pada variabel basis diganti dengan X1. Kemudian cari baris X1 dengan mengubah elemen pivot menjadi 1 dengan cara baris baru X1 sama dengan baris S2 dibagi 5. Jadi kita dapat 0, 1, 1, 0, 1/5, 0, 30. Selanjutnya kita mencari baris baru dari set dengan cara kita kurangkan baris set kurang min 200 kali baris baru X1 sehingga kita dapat hasil 1, 0, 30, 20, 0, 40, 0, 6000. Selanjutnya kita cari baris baru dari S1 dengan cara baris S1 dikurangi 6 kali baris baru X1 dan hasilnya seperti yang ada di slide 0, 0, 2, 4, 1, min 6/5, 0, 60. Dan yang terakhir kita mencari baris baru dari S3 dengan cara baris S3 kurang 4 kali baris baru X1 sehingga kita dapat hasil 0, 0, 1, 2, 0, min 4/5, 1, 80. Selanjutnya hasil yang kita dapat tadi dari baris-baris yang kita dapat tadi kita masukkan ke dalam tabel simplex atau tabel simplex sehingga kita dapati seperti yang ada di slide. Kita bisa melihat di sini pada baris set kita lihat semuanya sudah positif atau non negatif. Karena permasalahannya kita mencari memaksimalkan. Oleh karena itu tabel ini sudah optimal karena sudah tidak ada yang negatif. Sehingga kita tidak melanjutkan lagi pada iterasi selanjutnya karena sudah optimal. Apabila masih ada yang negatif, kita harus melanjutkan pada iterasi selanjutnya. Sehingga kita dapati set sama dengan 6000, X1 sama dengan 30, S1 sama dengan 60, S3 sama dengan 80. Dan untuk X2, X3, S2 sama dengan 0.
Sehingga kita sudah dapat tabel optimalnya. Kesimpulannya, jadi pendapatan maksimal Acer dalam penjualan hand sanitizer yang dibuatnya adalah 6 juta rupiah dengan memproduksi sebanyak 30 hand sanitizer berjenis A. Di sini kita dapat melihat atau bertanya mengapa ini menjadi 6 juta, karena pada tabel dia 6.000. Karena pada tabel awal kita konversikan harga tadi ke dalam ratusan, sehingga pada tabel akhir ini atau kesimpulan akhir kita ribuan yang ada pada tabel atau 6.000 yang ada pada tabel kita tambahkan 30 sehingga menjadi 6 juta. Selanjutnya kita masuk pada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah perubahan atau ketidakpastian yang mungkin dihadapi pada analisis sensitivitas. Contoh yaitu perubahan koefisien fungsi tujuan, perubahan konstanta ruas kanan, perubahan fungsi pembatas. Pada kasus dengan dimensi M kali 2 dapat diselesaikan dengan metode grafis, sedangkan kasus dengan dimensi M kali N dapat diselesaikan dengan metode simplex. Di sini saya mau mencari nilai apakah permasalahan tadi yang kita buat sebelumnya sudah optimal. Sini saya tuliskan solusi optimal pada masalah di atas, itu kan Z sama dengan 6.000. Pada saat X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 60, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 80 dengan variabel basisnya X1, S1, S3 dan variabel non basis X2, X3, S2. Dengan demikian kita dapat menyusun vektor dan matriks berikut seperti yang ada pada slide. CB yaitu CB sama dengan 200,0,0. CB itu adalah vektor baris koefisien variabel basis pada fungsi tujuan. CN sama dengan 170,180,0. Untuk CN adalah vektor baris koefisien non variabel basis pada fungsi tujuan. Selanjutnya AB yaitu sama dengan seperti yang ada pada slide, sebuah matriks 3x3. Itu juga AN sebuah matriks 3x3. AB itu adalah matriks koefisien variabel basis pada bentuk standar, sedangkan AN matriks koefisien non variabel basis yang ada pada bentuk standar. B sama dengan 240, 150, 200. B itu adalah vektor kolom RHS atau vektor kolom nilai kanan. Selanjutnya kita dapat menentukan solusi optimal masalah primal adalah XB sama dengan matriks X1, S1, dan S3. Ini merupakan matriks 1x3 sama dengan 30, 60, 80. Dan kita akan menentukan nilai dualnya diperoleh Y sama dengan 200
angka 200,0,0 dikali Audio Jungle. AB inverse. AB ini kita dapati Audio Jungle. matriks koefisien variabel basis pada bentuk standar, Audio Jungle. sehingga kita dapati hasilnya 0,40,0 Audio Jungle. karena nilai dualnya adalah koefisien dari S1, S2, S3 pada fungsi tujuan Z dalam solusi optimal, Audio Jungle. sehingga solusinya sudah optimal. Selanjutnya kita dapat juga mencari, Audio Jungle. kita juga dapat menentukan optimalnya dengan cara mencari Cn kurang Yan kurang dari sama dengan 0. Apabila Cn kurang Yan sudah kurang dari sama dengan 0, maka solusinya sudah optimal. Audio Jungle. Selanjutnya kita mencoba mencari apabila terjadi perubahan koefisien pada fungsi tujuan. Audio Jungle. Pertama, kita harus lakukan, kita menulis kembali tabel optimalnya. Audio Jungle. Di sini saya menggunakan kolom S2, S3 selain baris Z untuk mencari pada nilai berapakah tabel optimal akan berubah Audio Jungle. dan pada nilai berapakah tabel optimal tetap atau tidak berubah. Di sini Audio Jungle. berdasarkan tabel optimal di atas, kita dapat diketahui bahwa variabel basisnya adalah S1, S1, S3, sedangkan variabel non basisnya adalah selain S1, S1 dan S3. Koefisien fungsi tujuan variabel basis adalah C1, C2 dan C3. Akibat perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis, perlu dianalisis seberapa koefisien C1, C2 dan C3 dapat berubah, dinaikkan atau diturunkan tanpa mempengaruhi solusi optimal. Untuk menentukan range perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis digunakan rumus sebagai berikut seperti yang ada pada slide. Jadi di sini saya akan mencari perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis pada nilai berapakah dia akan naik atau turun tanpa mempengaruhi solusi optimal. Tetapi saya hanya akan mencari koefisien C1 dengan rumus C aksen J sama dengan CB kali Y aksen J kurang CJ, dengan syarat tabel optimal. Syaratnya CJ, C aksen J harus lebih dari sama dengan 0. Apabila dia negatif, dia sudah tidak optimal lagi atau sudah tidak optimal, karena permasalahan yang kita tentukan yaitu memaksimumkan sehingga kita harus mencari yang positif. Dengan CB yaitu adalah koefisien fungsi tujuan variabel basis pada tabel optimal. EJ sama dengan variabel dual dari variabel keputusan atau variabel slack. Dan C aksen J menunjukkan nilai baru atau nilai pada tabel optimal. CJ koefisien pada fungsi tujuan. Kita
Selanjutnya kita tentukan yang pertama yaitu CB2. CB2 ini saya misalkan pada tabel optimal tadi yaitu S2 atau kolom S2. Untuk mencari CB2 kita memerlukan kolom pada tabel optimal, kolom S2 pada tabel optimal. Selain pada baris set seperti yang ada pada tabel optimal yang saya beri warna merah. Dan dengan menggunakan rumus tadi kita masukkan CB-nya. Kita masukkan CB. CB itu adalah koefisien fungsi tujuan variabel basis pada tabel optimal. Karena di sini pada sini pada fungsi tujuannya pada X1 200 kita ganti dengan C1 sehingga kita masukkan pada rumus CB2 sama dengan C1, 170,180 dikali dengan kolom S2 atau YJ atau variabel dual dari variabel keputusan atau variabel slab, sehingga kita mendapatkan hasil min C1. Di sini juga kurang 0, jadi kita mendapatkan hasil min C1 6/5 tambah 34 kurang 144 lebih dari sama dengan 0. Min C1 6/5 kurang 110 lebih dari sama dengan 0. C1 lebih dari sama dengan min 110 per 6/5. Jadi C1 sama dengan kurang dari 550 per 6. Dan sini juga saya memakai kolom S3, namun hasil yang saya dapat 0, sehingga kita dapat simpulkan jadi range C1 adalah C1 kurang dari 550 per 6. Artinya selama C1 kurang dari sama dengan 550 per 6, maka tabel optimalnya tetap optimal. Dan sebaliknya, jika C1 lebih dari 550 per 6, maka tabel tidak lagi optimal. Jadi sampai di sini presentasi saya atau penjelasan saya tentang metode simplex dan analisis sensitivitas. Apabila ada kesalahan atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Dan apabila ada teman-teman yang mau koreksi,
silakan teman-teman tuliskan di bawah di kolom komentar. Jadi semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pesan saya, jagalah kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita sekarang ini. Jadi, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.